Ustadz, apa solusinya jika sebuah rumah tangga yang berjalan kurang lebih 40 tahun ada KDRT di dalamnya? Ini berkaitan dengan yang Ustadz sampaikan juga tadi. Apakah salah Ustadz jika seseorang istri itu keluar dari rumahnya karena sudah tidak tahan dengan KDRT yang sudah berlangsung lama itu Ustadz? Iya. Tapi bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wassalatu wassalam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'd. Kehidupan rumah tangga adalah tentang belajar dan bertahan. Kita belajar untuk menerima seseorang hadir dalam kehidupan kita bersama dengan kelemahan dan kekurangannya, dan ketika tidak mampu bertahan, silakan pergi dan belajar melupakan. Dalam agama, bahwasanya ketika kita diberikan pasangan hidup, maka kita berupaya untuk bagaimana membangun rumah tangga di atas kebaikan dengan pondasi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarga itu perlu untuk dijaga agar bagaimana rumah tangga itu berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan, bisa mewujudkan daripada maksud dari pernikahan, yaitu bisa saling menguatkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa memberikan ekspresi cinta kasih kepada pasangannya. Karena perlakuan yang baik kepada pasangan, dia akan menjadi energi yang begitu besar untuk menjalankan tugas-tugas baik dunia maupun juga akhirat. Nah, ketika ada seorang wanita dia mendapatkan perlakuan dari buruk oleh suaminya, ada hak-hak yang terabaikan, maka di sini dia bisa berada pada dua pilihan. Yang pertama, kalau dia mau bersabar menjalani hal tersebut, apalagi hak-hak utama itu terpenuhi maka silakan saja dia bersabar, maka insya Allah akan diberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sabar sini bukan berarti hanya diam terpaku di dalam sepi atau terjebak dari kesedihan yang berlarut. Bukan itu maksudnya. Kalau dia mau bersabar, dia bersabar mengendalikan dirinya dan berupaya untuk mencari jalan solusi untuk memperbaikinya, maka itulah yang lebih baik. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, perempuan diperbolehkan ketika hak-haknya tidak terpenuhi, atau buruknya agama suami, atau buruknya akhlak dan perilaku suami kepada dirinya, apatah lagi setelah melakukan kekerasan, baik secara verbal maupun pada kekerasan fisik. Kalau dibilang KDRT di sini kan biasanya kekerasan fisik, tapi biasanya konsekuensi kalau sudah fisik itu biasanya bukan cuma fisik saja, tetapi juga ada kekerasan verbal di dalamnya. Ketika perempuan memilih untuk dia bersabar dengan hal tersebut, mohon kepada Allah untuk diberikan jalan keluar, dan itu boleh saja. Tetapi secara prinsip syar'i, ketika hal itu menimbulkan mudarat pada wanita yang goncang kehidupannya, dia tidak bisa lagi beribadah dengan tenang, yang dimana tujuan pernikahan itu tidak bisa tercapai, maka kalau dia memilih untuk tutup buku, maka itu tidak menjadi masalah. Kalau kita baca dalam kitab para ulama kita, kapankah talak itu dianjurkan, maka para ulama kita mengatakan dia dianjurkan ketika ada hajat, ada alasan untuk itu. Seperti terjadi konflik, pertengkaran antara suami dengan istrinya, kemudian itu berjalan bergulir waktu yang panjang, tidak mendapatkan solusi dari pertengkaran tersebut yang menimbulkan kebencian pada diri seorang istri kepada suaminya, yang dia tidak bisa menjalankan tugasnya secara baik. Karena mereka mengatakan wal baqa ala hadan nikah fa innal baqa ala hadan nikah fa innal baqa ala hadan nikah dararan alal zaujah. Mereka mengatakan karena ketika dipertahankan mahadil halah, ketika kondisi ini tetap dipertahankan, mempertahankan pernikahan sementara di dalamnya penuh dengan konflik, pertengkaran yang tidak menemukan jalan keluar, maka lebih baik untuk seorang perempuan meminta untuk dilepaskan. Kenapa? Mereka mengatakan karena dalamnya terdapat kemudaratan bagi perempuan. Wan Nabi SAW yaqul la dharar wa la dirar. Sementara Nabi SAW mengatakan tidak boleh menimpakan mudarat dan juga tidak boleh membalas untuk menimpakan kemudaratan. Kemudian mereka mengatakan kapan juga wajib. Ternyata di antara kondisi perempuan itu wajib menuntut perceraian ketika idza kana az-zauj ghairu mustaqim fi dini, ketika buruk agamanya.
ya tidak sholat, ya, kemudian terjatuh pada dosa-dosa besar, ya, dia berjudi dan itu terus-terusan, ya, diberikan nasihat juga tidak mempan, ya, atau ketika dia menyakiti dan sebagainya dengan waktu yang begitu panjang, maka dalam keadaan seperti ini mereka mengatakan wala tabqa ma'ahu wa huwa mudai lidini. Ketika seorang laki-laki saya mengabaikan agamanya, maka tidak pantas, ya, untuk dia mempertahankannya. Maka kata mereka, maka dia bisa menuntut perceraian atau melepaskan ikatan pernikahan dengan cara mengkhulu ya suaminya. Tapi saya bicara secara teori umum saja, ya, teori secara umum, ya, seperti itu. Dia bisa diberikan dua pilihan dan perempuan lebih tahu tentang kondisinya. Tapi kalau ditanya tentang KDRT, apakah diperbolehkan perempuan keluar? Kan asalnya perempuan tidak boleh keluar dari rumah suaminya. Tidak boleh keluar dari suaminya tanpa izinnya. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika seorang perempuan keluar dari rumahnya ya tanpa izin suaminya, fahiya nasidah, maka dia telah melakukan nusus atau pembangkangan. Ya, tetapi para ulama kita telah menjelaskan kapankah kondisi istri boleh meninggalkan rumah suaminya tanpa izinnya. Ini sebenarnya dikemukakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Belum menunjukkan begitu banyak poin. Yang salah satu di antaranya itu adalah ketika dia khawatir tentang keselamatan dirinya. Para ulama menyebutkan ketika ada kasus KDRT, bukan pukulan spontan, ya. Ada kan orang tuh ketika bertengkar spontan dia mukul, kurang bagus itu. Tapi bukan itu maksudnya. Ada memang melakukan penganiayaan, ya, menampar, ya, menendang, ya, dan ini bisa membahayakan. Dan perempuan, ulama mengatakan apakah cukup dia khawatir atau gimana? Ya, mereka mengatakan bahkan sampai ketika dia diancam oleh suaminya akan dipukul. Kemudian dia khawatir, ini sekedar khawatir, ya, sekedar khawatir ketika diancam oleh suami, belum dipukul, masih sekedar diancam, maka diperbolehkan untuk dia meninggalkan rumah suaminya tanpa izin. Ini kalau khawatir adanya dugaan berat, maka dia akan mendapatkan kekerasan dalam rumahnya, maka dia diperbolehkan untuk meninggalkan rumahnya sampai dia merasa aman. Nah, apatah lagi kalau melakukan KDRT. Artinya kalau dia mau bertahan silakan, tidak apa-apa, ya, bersahabat. Tapi kalau mengatakan apakah boleh nggak perempuan ya ketika KDRT dia tinggalkan rumah, ya boleh saja. Barakallahu fikum.